Saudara-saudari yang kekasih, selamat petang, selamat berjumpa kembali di dalam renungan hari Rabu tanggal 4 November 2020. Di awal bulan ini atau di awal bulan November ini dengan satu nas yang diambilkan dari Efesus pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudari yang kekasih, nas pada petang hari ini mengingatkan saudara dan saya yang hidup di bumi sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan juga bersesuaian dengan tema tahun 2020 di mana Kristus memerdekakan. Artinya, jika saudara dan saya hidup di bumi, diciptakan oleh Allah, diberikan kemerdekaan oleh Allah, maka kita dihadapkan kepada suatu pilihan. Apakah kita ingin memilih untuk mengikut dan menuruti Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai pengatur segala kehidupan dan yang menentukan kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita ingin menuruti dunia di mana kita berada, di mana kita sedang saat ini menjalani kehidupan di bumi ini, dan di atas dunia yang ditawarkan dengan gemerlapan, dengan kemewahan, dengan kenyamanan, dengan kekuasaan, dan lain sebagainya. Maka jika saudara dan saya menyadari bahwa Allah telah menunjukkan kepada saudara dan saya, Allah telah mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita harus bertindak, kita harus bersikap untuk mengikut Tuhan. Memang Tuhan memberikan kemerdekaan kepada saudara dan saya, tetapi bisa saja kita menjadi terbelenggu ataupun kita menjadi tersesat pada saat kita ada di bumi. Umat Israel adalah umat yang dipilih oleh Allah, umat yang Allah mengikat perjanjian kepada bangsa itu. Akan tetapi umat itu tidak menuruti kehendak Allah, tidak mau berjalan bersama dengan Allah. Sebaliknya, dia lebih cenderung mengikuti keinginannya sendiri. Dia tidak mau dituntun, dibimbing oleh Allah. Dia mau semaunya sendiri. Artinya, jika manusia hidup dengan cara-cara demikian, maka mereka adalah berada di dalam kegelapan. Mengapa? Karena dunia ini akan hancur. Dunia ini akan binasa. Barang siapa yang mengikuti dunia, pada akhirnya mereka akan binasa. Sebaliknya, barang siapa yang mengikuti terang Allah, tuntunan Allah, menuruti firman Allah, kehendak Allah, meskipun mereka di dunia ini mengalami kehancuran, kesengsaraan, tetapi mereka akan memperoleh hidup kekal. Mereka akan berada dalam keabadian yang terang. Mereka akan mengalami sukacita yang abadi. Para kasih Tuhan, saudara dan saya sekali lagi ditunjukkan ketika Yesus Kristus memerdekakan saudara dan saya. Artinya dulu kita adalah
manusia-manusia yang berada di dalam kegelapan, yang dulunya kita mengikuti hawa nafsu, yang dulunya kita hidup dengan cara-cara dunia, dan kini kita telah menjadi milik Yesus Kristus. Kita telah ditebus, kita telah dibaptis dan dimeteraikan. Penebusan yang demikian menjadikan saudara dan saya menjadi milik Kristus, dan kita dibawanya kepada terang Allah. Barang siapa yang menuruti keteladanan Yesus Kristus, mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, dan mereka berada di dalam terang Allah. Dan sebagaimana nas pada petang hari dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Adalah suatu himbauan, adalah suatu ajakan, adalah suatu tawaran untuk saudara dan saya mengerjakannya. Para kasih Tuhan, mengapa orang-orang yang hidup di dalam terang Allah justru mereka adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang Israel, orang-orang keturunan Israel, yang mereka memang tegar tengkuk, memang mereka menentang Allah, berseberangan dengan Allah, dan berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tetapi orang-orang yang bukan Yahudi, mereka yang ditebus oleh Yesus Kristus, mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka mengikut kepada Yesus Kristus, mereka akan bersama-sama dengan Yesus dan di dalam terang Allah, dan mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita mengingat bagaimana tentang seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ketika ia mengenali Yesus Kristus sebagai Mesias, ia rela meninggalkan segala sesuatunya untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk memberitakan atau membagikan sukacita yang diterimanya kepada saudara-saudaranya. Dan kemudian saudara di kotanya datang dan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mengubah hidup mereka, yang dulunya mereka hidup dengan cara-cara dunia di dalam kegelapan, dan kini mereka menerima terang Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga ingin pada hari ini untuk hidup di dalam terang Allah. Saudara dan saya telah dibaptis dengan air dan roh. Akan tetapi, jika saudara dan saya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, jika saudara dan saya meninggalkan ajaran Tuhan, membiarkan tuntunan dan ajakan seruan Tuhan berlalu begitu saja, maka sama halnya kita akan seperti orang-orang Yahudi, kita akan sama seperti orang-orang Israel, kita akan berada di dalam kegelapan. Oleh karena itu, jika saudara dan saya telah dibaptis dengan air dan roh dan menjadi milik Kristus, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, marilah kita menuruti Yesus, kita mengikut Yesus, bersama-sama dengan Yesus, memikul salib dan mengikut Dia. Dan oleh karena itu para kasih Tuhan, jika saudara dan saya bersama-sama dengan Allah, maka kehidupan kita di bumi, kehidupan kita di atas jalan kepercayaan yang telah ditetapkan oleh Allah, kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena terang Allah menerangi jalan kita. Terang Allah menjadikan kita dapat memantulkan kepada sesama yang ada sekeliling kita. Dengan demikian para kasih Tuhan, jika saudara dan saya menerima terang Allah, yaitu kasih Allah dalam kehidupan kita, maka kita dapat memancarkan dan memantulkan kembali terang atau kasih itu kepada sesama kita. Sebagaimana Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kuperbuat berasal dari Bapakku yang mengutus aku. Maka artinya Yesus Kristus menerapkan kasih-Nya kepada sesama adalah melakukan kehendak Allah. Saudara dan saya telah menerima kasih Yesus, maka kita juga ingin untuk mengasihi sesama sebagaimana Yesus mengasihi kita. Dengan demikian, Allah mengasihi saudara dan saya, dan kita juga ingin mengasihi Allah kepada sesama yang ada sekitar kita. Itulah gambaran kita berada di dalam terang Allah dan menjadi terang Allah. Dan menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu para kasih Tuhan,
Hal itu terjadi jika saudara dan saya senantiasa mengusahakan dan mematuhi perintah-perintah yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada saat itu diberi hukum oleh Allah dengan hukum Taurat, di sana dikatakan jika ada satu dari 10 perintah Allah ini yang tidak dapat dilakukan, maka gugurlah kesempurnaan mereka. Artinya kalau dari 10 perintah Allah 9 dilakukan, 1 tidak dilakukan, maka orang ini tidak bisa hidup sempurna di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak terang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menyempurnakan. Dengan hukum kasih yang diberikan kepada saudara dan saya dengan suatu firman, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu, dan kasihlah sama manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Bila saudara dan saya melakukannya dan mampu melakukannya, maka kita akan bersama-sama dengan Allah. Kita akan mengalami terang Allah itu dalam kehidupan kita, dan kita juga dapat berjalan sebagai anak-anak terang, dan kemudian kita juga dapat merasakan bagaimana saudara dan saya memikirkan atau merenungkan tentang masa depan kita bersama-sama dengan Allah di dalam terangnya yang kekal. Allah adalah sebagai Tuhan dan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu para kasih Tuhan, berbahagia saudara dan saya, jika hari ini kita senantiasa merindukan kerajaan Allah, menantikan kerajaan Allah, dengan selalu hadir di dalam gerejanya yang menggambarkan kerajaan Allah di bumi, maka kita akan senantiasa merindukan akan kerajaan Allah yang kekal, di mana saudara dan saya menuju ke sana pada saat ini. Oleh karena itu para kasih Tuhan, marilah kita senantiasa bertanya kepada diri kita sendiri pada saat ini dengan jujur. Apakah iman kita masih berorientasi kepada tujuan kita, yaitu kerajaan Allah yang kekal? Sebagaimana di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ataukah kita akan berlawanan dengan kehendak Allah itu, seperti halnya yang dilukiskan di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan 21 yang dikisahkan tentang seorang pemuda yang kaya, yang memiliki penghasilan pertanian yang begitu banyak. Dia mengatakan tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil panenku. Maka aku akan merombak lumbung-lumbungku, menjadikannya lebih besar, dan kemudian menyimpan semua hasil kebunku. Dan kemudian ia berkata, hai jiwaku, beristirahat dengan tenang, karena tersedia banyak makanan di dalam lumbung-lumbung. Tetapi Tuhan berkata, hai orang bodoh, hari ini juga nyawamu akan diambil, dan sia-sialah apa yang telah kukerjakan. Artinya para kasih Tuhan, jika saudara dan saya menuruti perintah Allah, kehendak Allah, dan kita berorientasi kepada tujuan kita yang semula, yaitu tujuan yang utama, kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus, bersama dengan Tuhan di dalam keadaan terang yang kekal, maka kita akan bukan mengabaikan, tetapi kita juga berani untuk mempertaruhkan segala perkara yang di dunia ini yang tidak kita bawa ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani ini. Atau dengan kata lain, kita berani mengorbankan segala sesuatu yang jasmani ini untuk meraih yang rohani. Mari para kasih Tuhan, kita juga ingin pada hari ini untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita masih memiliki motivasi untuk kita berjalan bersama-sama dengan Allah, meskipun kita harus mengalami penderitaan, meskipun kita harus mengalami kerugian, meskipun kita harus mengalami keadaan-keadaan di mana kita turut memikul salib Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus bertanya dengan jujur, dan kita juga harus memberikan jawaban dengan pasti, karena Allah memberikan kemerdekaan kepada saudara dan saya. Dan saat ini, jika saudara dan saya berada dalam kegelapan, Yesus menebus saudara dan saya, mau narik, merebut dari kuasa kegelapan itu,
kepada terangnya, dan kita akan dibawa ke dalam terang Allah. Oleh karena itu para kasih Tuhan, mari kita mengenali diri kita bahwa kita ini adalah karunia Allah, kita ini adalah kemurahan Allah, kita ini adalah kasih Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita menerima Yesus Kristus itu bukan kebetulan, tetapi memang Allah telah menetapkan. Entah dengan cara apa, apakah kita sejak bayi, melalui keluarga kita yang memang sudah dibaptis dan menjadi pengikut Yesus Kristus, atau kita yang sudah dewasa, atau mungkin kita yang sudah cukup umur untuk kita mengenal dan menerima Yesus Kristus dan mengimaninya dan mengikut Yesus Kristus dengan setia. Semuanya itu adalah jalan-jalan Tuhan, di mana saudara dan saya yang dulu berada dalam kegelapan, kini telah ditarik kembali ke dalam terang Allah. Kita telah menerima jasa kurban Yesus Kristus yang memindahkan kita dari kehidupan kegelapan kepada kehidupan terangnya. Mari para kasih Tuhan, kita juga ingin pada hari ini untuk menempatkan diri kita dengan tepat di jalan Tuhan. Bagaimanakah caranya para kasih Tuhan? Yaitu jika saudara dan saya telah menerima terang Allah, mari kita pantulkan, mari kita pancarkan terang itu, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita, agar kita juga dapat menjadi penolong bagi sesama kita, agar kita juga dapat menjadi pendoa bagi sesama kita, sehingga mereka yang ada di sekitar kita merasakan terang Allah, merasakan kasih Allah, merasakan empati yang Allah ajarkan kepada saudara dan saya. Mari para kasih Tuhan, kita juga ingin untuk menyelidiki hati kita dengan jujur, dengan beberapa pertanyaan yang pada akhirnya mendorong kita untuk mengarahkan kehidupan kita kepada kehendak Allah. Sehingga dengan demikian pengikutan kepada Yesus Kristus bukan terpaksa, tetapi di situ adalah suatu kesadaran dan keikhlasan bahwa kita adalah manusia pendosa, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita telah dimasukkan ke dalam warga kerajaan surga, dan kita dituntun menuju ke sana, dan kita disiapkan untuk layak masuk ke dalam kemuliaan Allah itu, di dalam terang Allah itu. Oleh karena itu para kasih Tuhan, marilah kita ingin mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan nasihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Sudah lebih dekat lagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menggunakan perlengkapan senjata terang. Disinilah para kasih Tuhan, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya untuk kita dapat menerima Yesus Kristus. Kemudian kita juga mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus kembali, untuk menjemput saudara dan saya, membawa ke dalam persekutuan yang kekal dengan Allah, di dalam kerajaan yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, kita ingin pada hari ini untuk dapat memanfaatkan momen-momen pada saat ini dalam kehidupan kita, untuk kita introspeksi diri, untuk kita refleksi, untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah kita sebenarnya? Kita adalah ciptaan Allah. Allah memberikan kemerdekaan kepada saudara dan saya untuk memilih. Apakah kita yang diciptakan oleh Allah ini mau mengikuti pencipta kita, menuruti pencipta kita, atau kita mau menuruti
apa yang menjadi keinginan-keinginan dunia di mana kita saat ini berada. Itu adalah kebebasan. Tetapi moto tahun ini adalah Yesus memerdekakan saudara dan saya. Itu adalah bukti kasih Allah. Jika saudara dan saya menyadari kita adalah milik Allah, maka kita akan fokus kepada kehendak dan perintah Allah. Tetapi jika saudara dan saya yang telah dibaptis, telah dimeteraikan, dan kemudian kita tidak melakukan perintah Yesus Kristus, maka Yesus yang adalah kasih itu telah berkorban untuk saudara dan saya, menebus kita, menarik kita, merebut kita dari kegelapan, dari kuasa kegelapan kepada terang ilahi. Mari para kasih Tuhan, sadarilah betapa berharganya jiwa saudara dan saya di mata Allah. Maka jangan sia-siakan kurban Yesus Kristus. Mari kita juga ingin memperjuangkan dan mempertahankan agar kehidupan iman kita, kepercayaan kita, pengandalan kita, pengikutan kita kepada Yesus Kristus tidak tergoyahkan oleh apapun. Maka jikalau saudara dan saya pada saat ini menerima atau mengakui baptisan dari air dan roh yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk keselamatan jiwa kita, maka carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya. Maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan mengikuti firman-Nya, menuruti perintahnya, dan kita akan menerima terang Allah dengan nyata. Yang pada akhirnya kita akan berjalan, berjuang, dan bekerja untuk melayakkan jiwa kita masuk ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan Bapanya di surga. Amin.